tahunnya Komisi 5, Pak. Ilham Pangestu, siap-siap Pak Emaras. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Kepala BPTJ beserta jajarannya. Pertama-tama kita melihat realisasi APBN tahun 2021 pada ketiga eselon 1 Kementerian Perhubungan ini, angka realisasinya sudah bagus. Misalnya Dirjen Perhubungan Darat sebesar 54,11%, Dirjen Perhubungan Laut sebesar 48,86%, dan BPTJ sebesar 50,37%. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, tugas Dirjen Perhubungan Laut sangat besar dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien, dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pak Dirjen Perhubungan Laut, saya memohon agar anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2022 ini, yakni sebesar 8,95 triliun, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan angkutan laut dan kepelabuhan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan logistik untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah. Waktu kemarin saya reses, saya berkunjung ke Pelabuhan Krunggu Kuluk Semawe. Saya melihat dan mendengar bahwa PNBP-nya luar biasa. Ada aktivitas ekspor CPO, pupuk, dan kapal-kapal LPG. Tetapi fasilitas pelabuhan tidak memadai. Permasalahan pembangunan gedung operasional KSOP Lok Semawe yang dikerjakan tahun ini belum dapat dimanfaatkan disebabkan belum sesuai dengan perencanaan awal karena keterbatasan anggaran yang didapat KSOP Lok Semawe. Disebabkan alokasi anggaran yang ada direfocusing pada tahun anggaran 2021. Saya minta kepada Pak Dirjen agar di tahun anggaran 2022 perlu dilakukan pembangunan lanjutan gedung operasional KSOP-nya dan juga pengadaan sarana prasarana dalam rangka menunjang kegiatan kepelabuhan di Lok Semawe. Aceh mempunyai potensi besar, potensi sumber daya alam yang tinggi, dan tentu harus didukung oleh fasilitas pelabuhan yang baik. Terima kasih. Dan untuk Dirjen Perhubungan Darat, kita melihat ada BPTD 1 Aceh dan permasalahannya, Pak. Saya gambaran umum Provinsi Aceh dengan luas wilayah 57.996 km persegi dan panjang jalan nasional 2.102 km terdiri dari 23 kabupaten kota dengan karakteristik wilayah daratan dan perairan serta kepulauan yang terletak di Samudra Hindia. Untuk memajukan perekonomian sangat bergantung pada kesediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, sehingga ketertinggalan wilayah dengan daerah-daerah lain di Indonesia dapat disejajarkan dengan terbangunnya konektivitas wilayah melalui sarana prasarana transportasi yang handal. Tanpa didukung pembangunan di sektor transportasi, mustahil ketertinggalan Aceh sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang kita temukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang handal dalam rangka mewujudkan Aceh yang sejahtera seperti sudah terwujud. Hal ini disebabkan oleh karena dukungan anggaran dari pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat sangat minim jika dibandingkan dengan balai-balai yang lain di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar 44.134.798.000 rupiah. Angka ini paling kecil dibanding dengan balai-balai lain yang di wilayahnya lebih kecil. Bahkan jalan nasionalnya juga tidak panjang jika dibandingkan dengan Aceh. Sebagai contoh, luas wilayah Provinsi Aceh adalah 57.956 km persegi dan panjang jalan nasionalnya 2.102 km. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang luas wilayahnya 42.000 km persegi dan panjang jalan nasionalnya 1.448, tetapi mendapat alokasi anggaran pada pagu indikatif sebesar 86.741.697.000 rupiah. Dari data di atas,
bisa dilihat bahwa ada ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran Dirjen Perhubungan Darat. Apakah ada partisipasi daerah Aceh untuk Indonesia? Ada. Pemerintah Aceh telah berkontribusi untuk membangun 3 kapal penyeberangan, yaitu KMP Aceh Hebat 1, KMP Aceh Hebat 2, dan KMP Aceh Hebat 3. Sebesar 178 miliar yang semuanya bersumber dari dana pemerintah Aceh. Seharusnya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat dapat melihat ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran. Saran agar pagu alokasi anggaran tahun 2022 untuk Provinsi Aceh dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan atau ditambah, mengingat masih banyaknya kegiatan yang belum maksimal dalam penganggaran. Misalnya, 1. Penambahan fasilitas keselamatan jalan. 2. Penambahan lampu penerangan jalan. 3. Penambahan trayek subsidi keperintisan. 4. Penambahan pembangunan fasilitas dermaga dan halte sungai. Terakhir, peningkatan prasarana gedung terminal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emaras.